Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak pernah bosan dalam menyembah Tuhannya, memujinya, bertakbir, bertahlil, bertasbih. Karena Allah Subhanahu wa taala memang zat yang maha hidup, berdiri sendiri, dan dia selalu mendengar semua kepatuhan dan juga perkataan hamba-hambanya. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat pujian yang tertinggi, sehingga seseorang dianggap bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah, dan semua kebutuhannya pasti akan dipenuhi sebagaimana Allah telah janjikan itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah selamatkan kita darinya. Dan insya Allah malam ini kita akan masuk ke dosa besar ke 124. Tentang masalah menyakiti tetangga. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke dosa besar ke 124 ini tentang berbuat jahat ataupun berlaku yang tidak baik. Ya. Intinya semua yang buruk kepada tetangga. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak dianggap orang itu beriman. Lalu beliau SAW ditanya oleh para sahabat, siapa yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Maka kata Nabi SAW, yaitu tetangga yang tidak aman dari gangguan-gangguannya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Wahai Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui jika aku ini orang baik atau orang jahat? Maka kata Nabi SAW, "Idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta." Jika engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan engkau baik, maka berarti engkau baik, dan jika engkau mendengar mereka mengatakan engkau jahat, maka berarti engkau telah jahat. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 1 halaman 402 dan juga disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 623. Tentu di sini yang jadi tolok ukur dari hadis ini tentang penilaian tetangga itu adalah tetangga yang baik tentunya. Adalah tetangga yang baik, yang soleh dan solehah. Jadi tidak bisa dijadikan tolok ukur kata ulama perkataan tetangga yang fasik atau fasikah. Kata beliau, gangguan kepada tetangga bentuknya bermacam-macam. Di antaranya memasang tiang pada dinding milik bersama, mengganggu dengan suara gaduh seperti ketok-ketok atau teriak-teriak pada waktu tidur dan istirahat, memukul anak tetangga, membuang sampah di depan pintu rumahnya dan sebagainya. Dan pada saat tetangga berbuat buruk, maka kita mencukupkan dengan keburukan dia tanpa membalasnya. Bisa saja setiap kali ketemu, Nabi SAW selalu dibilangi. Jibril wasiatkan, suruh umatmu berbuat baik dengan tetangganya, suruh buat baik dengan tetangganya, semuanya disuruh. Ya, sebagai hukum syar'i, siapapun yang membuat masalah dengan tetangganya, itu nanti akan ada masalah berat bagi dia pada hari kiamat. Baik, saya simpulkan, dengan tetangga ini ada dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama, kita tidak boleh mengganggu dan menyakitinya dengan alasan apapun. Ya. Termasuk kalau dia buat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Ya. Ciri khasnya seorang mukmin, kalau orang berbuat jahat dia tidak balas dengan kejahatan. Bukan berarti dia tidak tahu ya. Ada banyak orang subhanallah tidak faham masalah ini. Dia bermuamalah dengan orang beriman kepada Allah. Kalau orang hatinya sudah penuh dengan iman kepada Allah, orang berbuat jahat sama dia, dia tidak akan respon. Dia akan tanggapi. Udahlah. Ya. Karena memang dia tahu dia akan panen pahala pada hari kiamat. Dan tergantung kadar balasan antum, begitu juga kadar pahala antum temukan hari kiamat. Yang Nabi SAW bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak akan dihitung seseorang itu beriman, tidak dianggap itu orang beriman, tidak dianggap orang itu beriman. Faqila lahu man huwa ya Rasulullah. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, siapa yang anda maksudkan wahai baginda Rasulullah SAW? Faqal, beliau bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Orang yang tidak, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Jadi ada orang subhanallah, begitu dia ada tetangganya selalu merasa ketakutan. Karena bisa saja dia melakukan segala macam tipu muslihat.